Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Di video kali ini kita akan membahas tentang dividen. Apa itu dividen? Kenapa dividen bisa beda-beda di setiap perusahaan? Dan faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi besarnya dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham. Kemudian kita juga akan melihat perkembangan portofolio saham gua selama 1 minggu terakhir ini. Oke, langsung aja. Apa itu dividen? Jadi, dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode tertentu, umumnya 1 tahun. Jadi, dalam 1 tahun, perusahaan akan memberikan laporan keuangan, di mana di laporan keuangan ini kita nanti bisa lihat dalam setahun ini perusahaan untung atau rugi. Kalau untung, sebagian keuntungan perusahaan ini akan dibagikan kepada para pemegang saham, dan sebagian lagi akan ditahan oleh perusahaan untuk pengembangan usaha atau untuk dana cadangan mereka. Nah, keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham inilah yang disebut dividen. Misalnya, sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan sebanyak 100 miliar dalam 1 tahun. Kemudian diputuskan 60%-nya atau 60 miliarnya dibagikan kepada pemegang saham. Berarti dividen perusahaan itu sebesar 60 miliar. Para pemegang saham akan mendapatkan dividen dari 60 miliar itu dibagi dari berapa persen dia memiliki perusahaan. Kalau dia punya 10% saham, berarti dia dapat 6 miliar. Kalau 50% dapat 30 miliar dan seterusnya. Kemudian, keputusan pembagian dividen ditetapkan melalui RUPS dengan persetujuan direksi. Jadi sebelum perusahaan membagi dividen, umumnya ada rapat umum pemegang saham. Nah, kita sebagai pemegang saham akan diundang ke rapat itu. Lalu di rapat itu nanti akan dibahas tentang pembagian dividen buat para pemegang sahamnya. Nanti pemberitahuannya itu biasanya lewat email. Kita mau datang ke RUPS atau enggak itu sebenarnya bebas guys. Dan kalau mau datang ada prosedurnya. Kalau sekarang RUPS itu bisa dilakukan secara online. Jadi kita bisa menghadiri RUPS. Kalau sekarang bisa nonton pakai handphone aja guys. Perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek itu tidak semuanya membagikan dividen. Ada yang rajin, ada yang rutin tiap tahun, ada yang tidak. Ada yang dividennya besar, ada yang kecil. Kalau menurut gua ada 2 faktor yang mempengaruhi jumlah dividen yang kita terima guys. Yang pertama itu adalah keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan ini yang dimaksud adalah keuntungan bersih guys. Jadi net profit. Kalau pendapatan bersih perusahaannya besar, maka dividennya juga bisa dibagikan besar. Kalau pendapatannya kecil atau bahkan rugi, biasanya perusahaan yang nggak bisa bagi dividen karena rugi. Jadi kalau kita sebagai investor, apalagi yang mau dapat dividen yang besar, maka sangat penting untuk mempertimbangkan keuntungan perusahaan. Kalau bisa, di laporan keuangannya itu bertumbuh terus dari tahun ke tahun. Jadi kita akan tenang megang sahamnya dan kita akan yakin kalau tahun depan itu dividen akan dibagikan lagi. Kemudian yang kedua adalah pemegang saham mayoritas. Seperti yang gue bilang, keputusan pembagian dividen itu ditetapkan melalui RUPS. Nah, nanti dalam RUPS ada pemungutan suara untuk menentukan dividen. Nah, besarnya suara pemegang saham itu diukur dari jumlah saham yang mereka miliki. Jadi kalau ada pemegang saham yang memiliki saham di atas 50%, otomatis suaranya dia akan mengalahkan semua orang yang ada di sana guys. Nah, orang yang memiliki saham di atas 50% ini adalah pemegang saham mayoritas atau disebut pengendali perusahaan atau juga disebut pemilik asli dari perusahaan. Nah, kalau kita ini yang cuman punya saham 10 lot, 1000 lot, sejuta lot, itu bukan pemegang saham mayoritas. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang menentukan adalah orang yang memiliki saham di atas 50%. Kalau si pemegang saham mayoritasnya ini pengen membagikan dividen yang besar, maka dividen yang akan kita terima akan besar. Kalau mereka memutuskan untuk tidak membagi dividen, kita harus ikut apa kata mereka. Jadi sangat penting bagi para pemegang saham yang ingin dapat dividen besar untuk mengetahui apakah pemegang saham mayoritasnya ini berkomitmen untuk membagikan dividen atau tidak.
Karena memang banyak juga perusahaan-perusahaan yang bagus, untungnya besar, tapi pemegang sahamnya lebih memilih untuk tidak bagi dividen atau bagi dividen tapi jumlahnya kecil, jumlahnya sedikit. Walaupun perusahaannya bagus, produknya dikenal orang dan memang berkualitas, tapi kalau pemegang sahamnya tidak mau membagi dividen, gue nggak milih saham-saham yang kayak gitu. Oke guys, sekarang kita lanjut, kita bahas portofolio saham gue guys. Jadi IHSG kemarin selama seminggu ini naik dari 6.500-an ke 6.600-an. Kemudian Demas, ini saham gue turunnya gede 6% lebih di hari Jumat kemarin. Itu kenapa? Karena hari Kamisnya itu bagi dividen. Jadi karena bagi dividen, biasanya besoknya itu harganya turun lebih besar daripada dividen yang kita dapat. Jadi kalau orang-orang yang cuma ngejar dividen beli hari Kamis, itu nggak bisa langsung jual di hari Jumat. Karena di hari Jumat itu pasti harga sahamnya turun. Siapa yang nurunin? Ya bandarnya Demas. Tapi nanti kalau memang perusahaannya bagus, itu akan naik lagi. Ini jadi kesempatan untuk kita beli perusahaan ini di harga murah. Ini terjadi juga di saham gue yang lain, yaitu Hexa. Hexa itu waktu mau bagi dividen harganya naik ke 5.000 guys. Tapi abis itu diturunin lagi jadi ke 3.500 lagi kalau nggak salah, sampai ke 3.500-an atau 700 gitu. Nah di situ jadi kesempatan gue untuk beli saham Hexa di harga murah. Tapi kalau di HMSP ceritanya rada beda. Waktu itu 1.300 bagi dividennya. Itu gue punya HMSP 5 lot waktu bagi dividen. Nah, sampai sekarang belum balik lagi dan harganya masih di 1.005. Nah, ini posisi dana gue. Dana di RDN ada 7.800-an guys. Kalau kemarin lihat dana RDN gue 500.000, itu karena belum dipotong dari sananya. Nah, investasi gua saham naik 100.000 guys, jadi 8.900.000. Walaupun di Demas turun gede, tapi karena Hexanya naik terus, jadi seluruh portofolio gua mengalami kenaikan totalnya. Dari kemarin 8.800.000 sekarang jadi 8.900.000, naik 100.000. Jadi dalam 4 minggu ini gue nge-YouTube laporannya selalu naik terus nih, 100.000 terus setiap minggu. Alhamdulillah sih. Nah ini kita bisa lihat Hexa udah untung 950, hampir 950.000 untungnya. Di Demas tapi turun 33.000. Seperti yang kita lihat ini kayak dividen trap, jadi kita dapat dividennya mungkin sekitar 25 ribuan, nanti kita akan lihat di tanggal 23. Tapi Demasnya turun minus 33 ribu. Jadi kayak beli Demas itu kayak rugi gitu guys. Tapi buat investasi jangka panjang, turunnya harga Demas ini nggak ada masalah guys. Kita malah bisa beli lagi nanti di harga murah. Yang penting kita harus tahu Demas itu pendapatannya harus naik lagi di tahun depan. Sehingga kita bisa yakin kalau Demas itu bakal bagi dividen lagi. Yang kita ngeri itu kalau pendapatannya turun, pendapatan perusahaannya turun. Nah, kalau pendapatan turun itu rada bimbang gitu untuk tetap memegang Demas atau enggak. Tapi selama perusahaannya untung terus, kita biarin aja nih. Profit loss-nya ini biarin aja, nanti juga akan recover sendiri. Nah, di HMSP ini udah mulai membaik ya dari kemarin. Kemarin tuh sempat turun bahkan sampai 995 ya HMSP, cuman udah naik. Sepertinya investor asing juga udah mulai aktif lagi di HMSP. Kalau sebelum-sebelumnya cuma jualan aja, sekarang udah mulai beli-beli. Jadi kedepannya gue rada optimis HMSP itu akan tetap baik-baik saja sahamnya. Cuman gue nggak tahu mau nambah lagi nggak di HMSP kedepannya, soalnya pendapatannya ini masih belum jelas nih. Oke, gitu aja guys laporannya, asik. Dan sharing-sharingnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.